Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai teman-teman. Kalian nggak salah klik video. Ini memang novel terjebak pernikahan dengan CEO. Terus kenapa ada manusianya? Jadi gini, dengar-dengar peraturan terbaru dari YouTube, jika video kita ingin dimonetisasi, channel kita ingin dimonetisasi, maka kita harus menampilkan wajah. Dan terus kenapa pakai masker? Ya karena wajah saya jelek, itu aja sih, simpel. Selain daripada peraturan dari YouTube yang kemungkinan memang harus menampilkan wajah, di sini saya juga seperti yang pernah saya ucapkan di komen, Agustus tahun lalu saya baru saja melahirkan dan sekarang anak saya sedang aktif-aktifnya sehingga saya kurang punya waktu untuk mengedit video, untuk mengedit tulisan. Jadi maka dari itu saya cukup scroll-scroll saja layar sambil berbicara. Jadi buat kalian yang tulisannya masih kebaca ya syukur-syukur, kalau tidak kebaca ya cukup dengarkan suara saya ya tanpa melihat wajah saya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke bab 34 setelah hampir 1 tahun berlalu. Bab 34, bertemu dengan David dan Isabel. Iya, aku tahu aku salah. Eliana menunduk, menyesali apa yang telah ia lakukan. Tadinya, menyamar menjadi seorang pelayan agar orang suruhan kakek tidak bisa menemukan aku di kota ini. Hanya itu saja. Lalu, bagaimana kau bisa menikah dengan David? Tanya Daniel tak sabar. Baru 1 bulan bekerja di rumah itu, aku terpaksa menggantikan Isabel untuk menikah. Karena tepat di hari pernikahan, Isabel kabur bersama dengan kekasihnya ke luar negeri. Mengapa tidak kau tolak saja tawaran itu? Tidak perlu kau yang gantikan, ucap Rosyana sedikit kesal. Itu karena Eliana memejamkan mata, mengingat kembali permohonan Alex padanya untuk menyelamatkan keluarga Danu dari kemiskinan. Jika sampai pernikahan itu batal, Alex dan anggota keluarga yang lain akan jatuh miskin. Eliana tidak tega dengan ketidakberdayaan Alex saat itu. Karena apa? Cepat katakan. Arani menggoyangkan tangan Eliana. Tidak sabar ingin segera mendengar alasan Eliana menikah. Karena Pak Alex berlutut dan memohon kepadaku agar aku menggantikan Isabel untuk menikah. Jika pernikahan itu dibatalkan, keluarga Alex akan tamat. Lalu? Tanya Daniel, masih belum puas dengan pernyataan Eliana. Lalu, Pak Alex memberiku uang $1 juta sebagai imbalan. Uangnya aku gunakan untuk membeli apartemen ini. Digabung dengan uang Ros. Eliana mendongak, menatap langit-langit ruangan dengan perasaan sakit. Hah? Arani menutup mulutnya sendiri, tidak menyangka dengan apa yang ia dengar. Demi punya tempat tinggal, Eliana rela memakai uang imbalan itu untuk membeli apartemen ini. Arani sungguh tidak enak hati dengan hal itu. Ternyata pria yang menikah denganku itu adalah David. Pria yang sudah merawatku selama 1 minggu. Tambah Eliana dengan perasaan berat. Tapi sekarang, Isabel sudah kembali. Pak Alex dan istrinya memintaku untuk segera bercerai dari David. Dan Isabel ingin mengambil pria yang seharusnya menjadi suaminya. Tambahnya lagi, masih belum selesai. Tadi malam, ketika aku pulang, David marah dan sudah mengetahui semuanya. Sepertinya
Pak Alex dan istrinya sudah memberitahu dia tentang hal ini. David menganggapku sebagai seorang pembantu yang menikah demi uang $1 juta. Apa? Semuanya terkejut mendengar cerita Eliana. Juga merasa marah pada Alex yang sudah tidak tahu diuntung. Sudah dibantu malah membocorkan rahasia tiba-tiba. Yang rugi siapa? Pasti Eliana. Namanya jadi jelek di mata David. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Daniel sedikit khawatir. Pasalnya, ia mengira David adalah pria yang dijodohkan dengan Eliana. Maka dari itu, ia berani meminta pekerjaan untuk ayahnya. Sekarang, ternyata itu semua tidak benar. Bagaimana jika ayah dipecat? Batin Daniel. Aku tidak tahu, jawab Eliana dengan lemas. Mungkin aku akan segera kembali ke kota layang saja. Sudah tidak ada gunanya lagi aku tetap tinggal di kota ini. Oh, jadi ini alasanmu untuk tidak kembali ke rumah? Karena di kota ini ada suamimu? Tanya Rosiana, mulai mengerti dengan ucapan Eliana kemarin. Eliana mengangguk. Ia sudah tidak ada alasan untuk tetap tinggal di kota ini. Sudahlah, lupakan semua kesedihanmu. Bukankah di hatimu masih ada Arfan, pria yang selama ini kau tunggu? Goda Arani dengan sedikit tersenyum. Ia ingin memunculkan semangat Eliana lagi. Tidak ingin melihat sahabatnya itu murung dan sedih. Benar, kau jangan sedih hanya karena pria yang bernama David. Masih ada Arfan yang tidak kalah tampan dari David. Tambah Daniel. Walau sekarang Arfan masih ada di Italia, tapi dia pasti akan kembali dan akan bersamamu lagi. Kau tidak usah khawatir. Eliana terdiam mendengar semua ucapan Arani dan juga Daniel. Ada perasaan sakit di dalam hatinya ketika ia mengingat pria yang bernama Arfan. Pria yang sudah bersamanya dari SMA. Hingga pria itu pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Bagaimana bisa aku menunggu Arfan dengan keadaanku yang seperti ini? Lirihnya dengan penuh kesedihan. Bisa dibilang, sekarang aku sudah menyandang status sebagai calon janda. Bukan lagi seorang gadis. Sedangkan dia adalah pria single yang belum pernah menikah. Tidak cocok bersamaku yang sudah pernah menikah. Sekarang, aku sudah tidak punya muka untuk bertemu dengannya lagi. Hei, jangan berkata seperti itu, sergah Arani. Tidak suka. Dia bukan tipe orang seperti itu yang akan meninggalkan wanitanya begitu saja hanya karena tidak. Tiba-tiba ucapannya terpotong karena Eliana segera menepis. Dia berhak mendapatkan wanita yang lebih baik dariku. Wanita single yang belum pernah menikah. Aku tidak akan mengganggu hidupnya lagi. Sudah. Rosiana menghentikan perdebatan mereka. Apapun yang terjadi kepadamu, kami akan tetap ada bersamamu. Jika perlu, kami siap membalas pria yang bernama David itu. Dan siap membalas wanita yang bernama Isabel. Bahkan, jika perlu, kita hancurkan juga perusahaan majikanmu itu. Ucap Rosiana dengan marah. Ia terbawa suasana dan ikut sakit hati dengan apa yang dialami oleh adiknya. Bukankah tadi kau bilang, jika pernikahan itu dibatalkan, keluarga Alex akan jatuh miskin? Kau sudah menolong mereka, tapi setelah ditolong, mereka malah menendangmu begitu saja. Jika tidak diberi pelajaran, mereka akan terus berbangga diri, El. Tambah Rosiana lagi. Ia belum puas jika tidak membalas rasa sakit hati adiknya.
karena ulah Alex dan keluarganya. Setuju, jawab Daniel dengan penuh semangat. Mulai sekarang, kita harus pikirkan bagaimana cara untuk membalas dendam pada Pak Alex. Hei, kalian terlalu berlebihan, itu tidak perlu. Jeng 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 jeng, ganti scene. Keesokan harinya, Eliana ditemani Arani dan juga Roshana pergi ke mall yang ada di pusat kota untuk membeli beberapa pakaian. Ia tidak membawa pakaian apapun ketika kabur dari rumah Devin kemarin. Sehingga saat ini, ia hanya memakai pakaian ganti milik Roshana yang terlihat kekecilan di tubuhnya. Kau beli satu baju dulu, lalu ganti di toilet, Arani menyarankan. Melihat kau memakai pakaian Kak Ros, rasanya mataku ini tidak nyaman. Bukan hanya baju yang terlihat kecil, namun celana itu juga ada cingkrang di kakimu. Oh baiklah, timpal Eliana. Eliana segera mencari toko pakaian. Ia membeli atasan dengan keras shuffle yang menunjukkan kesan girly dan feminin. Dipadukan dengan outfit rok, jeans di atas lutut. Tidak lupa, ia membeli heels untuk menyempurnakan penampilannya. Setelah selesai mengganti pakaiannya di toilet, Eliana keluar dengan menenteng pakaian yang tadi ia pakai. Bermaksud untuk menyimpan pakaian itu ke dalam tas belanjaan yang dipegang oleh Arani di luar. Ketika baru beberapa langkah keluar dari toilet, matanya menangkap sosok yang tidak asing di matanya. Ia terdiam sesaat, memperhatikan kedua orang itu dengan otak kosong. Namun, detik berikutnya, ia segera tersadar, memalingkan muka untuk tidak melihat ke arah mereka lagi. Ia segera berjalan menghampiri Arani dan Roshana. Wah, baju itu terlihat sangat cantik di tubuhmu, El. Puji Roshana dengan tatapan penuh kekaguman ketika melihat Eliana sudah mengganti pakaiannya. Kau memiliki tubuh ideal dengan tinggi badan seperti model. Memang kurang cocok jika memakai pakaianku. Canda Roshana dengan sedikit tertawa. Benar, aku baru mau bilang seperti itu. Balas Arani sambil melihat penampilan Eliana dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tiba-tiba tangannya terangkat ke atas, memberikan 2 jempol untuk penampilan Eliana tersebut. Sudahlah, kalian jangan berlebihan, ucap Eliana terlihat sedikit malas. Bahkan, kini moodnya terlihat sangat buruk. Ekspresi. Sudahlah, kalian jangan berlebihan, ucap Eliana terlihat sedikit malas. Bahkan, moodnya kini terlihat sangat buruk. Ia segera memasukkan pakaian itu ke dalam tas belanjaan yang dipegang oleh Arani. Ketika pakaian itu baru masuk setengah ke dalam tas belanjaan, dari arah belakang, ada seseorang yang menarik pakaian itu hingga berserakan di lantai, diiringi suara penuh ejekan. Wah, 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 pelayanku yang satu ini, agaknya memang selangit. Membeli pakaian di mall, bahkan langsung dipakai di toilet. Sungguh memalukan. Dasar orang kampung. Isabel menarik kerah baju Eliana dari belakang, berjinjit untuk melihat merek di belakang bajunya. Mentang-mentang beli pakaian bermerek, labelnya dibiarkan tergantung. Biar semua orang bisa melihatnya ya. Dasar bodoh, ejek Isabel lagi, semakin puas melihat kecerobohan Eliana. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.